Musyawarah Pimpinan Cabang 1, Pimpinan Cabang Aisyah Klojen Kota Malang, periode tahun 2022 hingga 2027, dengan tema acara Teguhkan Langkah Perempuan Berkemajuan Menuju Klojen Berkeadilan. Musyawarah Pimpinan Cabang 1 merupakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah musyawarah cabang. Musyawarah Pimpinan Cabang 1 pada periode tahun 2022 hingga 2027 sangat penting sebagai ruang untuk melakukan refleksi atau evaluasi perjalanan Aisyah pasca musyawarah program, kemajuan, capaian, kontribusi, dan tantangan dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai visi dan misi organisasi. Proses evaluasi dan refleksi harus menjadi siklus reguler bagi Aisyah sebagai organisasi modern pada kepemimpinan tahun 2022 hingga 2027. Dan berbekal harapan kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Selanjutnya mari sejenak kita heningkan hati, kita nikmati lantunan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Lulu Ramadona SPSI yang akan Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Tanah airku, tanah tumpah darahku.
syahadat dua melingkar warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusik kabut hitam, membuka kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Manusia sejati, sadarlah akan kewajiban suci pemilihan kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kalimu terbenam sudah, di tangan mula nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah panji matahari menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Islam pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Sebenarnya acaranya itu besok, tapi salam senantiasa kita aturkan perjuangan pimpinan cabang Aisyah Project. Untuk peserta yaitu anggota yang hadir ada 55 orang, peserta 22 orang, jadi totalnya 77 orang yang nanti akan mengikuti. Tidak Kepala Cabang 1 Pimpinan Cabang Aisyah Klojen Kota Malang. Alhamdulillah dan qadarullah, memang Allah menetapkan bahwa acara ini bisa dilaksanakan pada 3 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Sabtu 25 Oktober 2025 Masehi. Ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan dan semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan kita bersama ini. Dalam musyawarah pimpinan cabang 1 PCA Klojen ini, kami mengusung tema Teguhkan Langkah Perempuan Berkemajuan Menuju Klojen Berkeadilan. Tema ini menekankan bahwa pimpinan cabang Aisyah Klojen Kota Malang senantiasa meneguhkan komitmennya untuk senantiasa berperan progresif dalam membangun masyarakat adil dan harmonis. Alhamdulillah dalam wilayah Klojen yang kita cintai ini.
pentingnya peran Aisyah sebagai gerakan untuk tetap semangat, tetap berbahagia, dan istiqomah untuk menjadikan Aisyah sebagai sarana dakwah kita bersama. Bismillah kepada semua pimpinan dan kader untuk senantiasa bisa dan memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam berkhidmat dan berjuang di Aisyah. Rasa syukur juga kami sampaikan, Muspim Cap 1 Aisyah Klojen ini dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun tidak semua agenda awal akan terlaksanakan itu besoknya, seperti yang disampaikan Bulia. Tapi alhamdulillah program kegiatan setengah periode yang alhamdulillah sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan setengah periode ke depan insya Allah akan lebih baik untuk meraih keunggulan dan kemajuan dengan mewujudkan nilai-nilai keadilan, terutama di cabang atau wilayah Klojen tercinta ini. Insya Allah dan mudah-mudahan kebersamaan kita semua berlanjut sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyawarah ini bukan hanya sekedar forum organisatoris, melainkan juga sebagai sarana silaturahim, bertukar gagasan, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan menghasilkan keputusan yang sangat bermanfaat, memperkokoh langkah perjuangan, serta membawa kemajuan bagi umat, bangsa, dan persyarikatan. Demikian sambutan dari saya. Baru saja kita dengarkan. Semoga menjadi pijakan bagi kita semua untuk terus menebar kebaikan. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Klojen Kota Malang yang sekaligus akan membuka kegiatan Muspim Cap 1 pada pagi hari ini. Kepada Bapak Hafiz SPDI MPDI, kami persilahkan. Untuk dilaksanakan besok pasti ada sebab untuk dilaksanakan hari ini. Itu yang perlu kita kuatkan dalam diri kita, bahwa setiap kejadian itu mengalami pergeseran waktu, mengalami kemajuan atau kemunduran waktu, itu sudah takdir. Ya. Cuman kita kan nggak tahu takdirnya itu duluan apa setelah kegiatan gitu. Nah karena itu berarti memang kegiatan pada pagi ini Muspim Cap 1 itu ya, Musyawarah Pimpinan Cabang 1 PCA Klojen. Saya sebetulnya agak malu-malu gitu ya mau sambutan gitu ya, karena di bulan November Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jambatan Klojen sudah melakukan itu. Tapi bapak-bapak itu sebenarnya untuk lokal gitu ya, memang seperti itu. Nah yang pertama yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu mungkin nanti ingin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang-sidang plenonya, bahwa kegiatan musyawarah ini, musyawarah pimpinan cabang itu bukan buka tutup. Bisa dipahami maksud ini ya, bukan buka tutup. Setelah Muspim Cap selesai tutup notulennya, nanti buka lagi cabang yang kedua ya, Muspim Cap kedua. bukan seperti itu ya, tapi kita bersama-sama ingin Muspim Cap itu mengevaluasi program-program yang sudah dilakukan untuk 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Ini yang perlu kita tekankan. Evaluasi itu adalah menjadi tolak ukur dari keberhasilan kita menjalankan sebuah program di dalam melakukan hal-hal yang belum dilaksanakan. Dilakukan itu centang aja sudah.
Ya, yang belum, ya kenapa dan kendalanya apa? Rumuskan kembali, ya. Kemudian diniatkan dengan tulus untuk kita lakukan. Karena begini, ibu-ibu, secara logika kita itu kalau sudah diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, lakukan sesuatu itu sampai tuntas. Kita tahu di Muhammadiyah maupun di Aisyah itu waktunya sisa-sisa yang dipakai, tapi sisa-sisa itu jangan sampai tersisa lagi gitu loh. Maksimalkan di sisa-sisa itu. Nah, supaya nanti ketika kita sudah tidak lagi berada dalam lingkaran itu, ya, dalam kepengurusan, katakan seperti itu, tidak ada sesuatu yang disesali. Maksimalkan. Apa saja kita boleh kita lakukan dengan maksimal, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita dan di mana kita berada. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, kemudian nanti rumuskan kembali. Karena apa? Karena Allah berfirman begini, ibu-ibu. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina darajah. Ya. Allah itu akan memuliakan orang-orang yang berjuang di jalannya, ya, dibandingkan orang yang duduk santai-santai saja dengan 1 derajat. 1 derajat itu jangan diukur dengan derajat kita, ibu-ibu. Derajat Allah itu jauh lebih baik daripada derajat kita. Allah yang akan membantu di sana, dan Allah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap rencana baik kita. Rumuskan kembali, gak apa-apa. Walaupun tahun kemarin sudah dirumuskan tapi belum terlaksana, kita cari kendalanya apa, ya. Yang sudah terlaksana kita tingkatkan lagi, kira-kira pendukungnya apa. Sudah banyak kegiatan yang seperti itu. Itu yang pertama, di dalam melaksanakan Musbincap ini. Yang kedua, ada penguatan peran. Penguatan peran itu adalah memperkuat peran perempuan berkemajuan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Tapi di sini kolojen stopnya, ya. Di kolojen. Jadi penguatan peran itu bagaimana peran perempuan di dalam memberikan penguatan terhadap mental perempuan dan membangun masyarakat yang sejahtera. Milad tahun ini kayaknya terkait dengan kesejahteraan, ya, yang diusung oleh Muhammadiyah, milad ke-113. Yang 113 itu memajukan kesejahteraan bangsa. Pendek, tapi itu kelanjutan dari milad sebelumnya, ya. Nah, itu penguatan peran perempuan di dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Yang ketiga, selalu lakukan konsolidasi. Bagaimana kita melakukan konsolidasi ini? Menyatukan visi misi. Tidak hanya di ketua, tidak hanya di sekretaris, tidak hanya di bendahara. Jadi kalau kita ingin visi misinya jalan, jangan ketergantungan kepada ketua, sekretaris, bendahara. Kita harus selalu melakukan konsolidasi untuk menyatukan visi, mewujudkan program itu dalam gerakan. Nah, kalau konsolidasi itu sudah tidak ada, maka yang jadi jargon dalam Muhammadiyah itu kolektif kolegial itu nggak akan jalan, ya, nggak akan jalan. Seorang ketua tinggal nama saja jika ditinggal oleh anak buahnya, ya, atau pengurus yang lain. Begitu juga pengurus yang lain itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika ketuanya itu diam. Nah, karena itu bersama-sama berkolaborasi di dalam mewujudkan satu program yang telah kita rumuskan hari ini.
yang telah kita rumuskan hari ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan personel. Ya. Mengembangkan personel ini nggak usah ditanya ada artinya ada apa enggak. Kalau ada ART-nya Aisyah saya nggak tamat bacanya. Ya, kalau di Muhammadiyah insya Allah sudah tamat saya. Tapi pengembangan personel ini sama-sama ada di sana, di ART-nya bukan AD-nya. Ya. Intinya apa? Boleh kita menambah person ketika itu diperlukan, dibutuhkan. Ya. Dan jumlahnya harus ganjil. Bagi pimpinan cabang Aisyah maupun Muhammadiyah, jika membutuhkan personil di dalam melakukan program itu, silakan dilakukan dan diangkat, disosialisasikan ketika musbincang. Jadi ketika musbincang seperti ini sampaikan, Bapak Ibu kita menambah anggota majelis misalnya, ya, itu sampaikan ketika musbincang seperti ini. Nah, makanya itu jangan sampai seperti PCM. Rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyawarah pimpinan cabang 1, pimpinan cabang Aisyah Kolajen Kota Malang di gedung ruang seminar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Pojok Suara APM pada tanggal 25 Oktober 2025 dan atau bertepatan dengan 03 ya, tanggal 3 Jumadil Awal 1447. Kita buka bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara muslincang telah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaaka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabb kami, hilangkanlah sakitnya Ustaz Rafiq Suma dan sembuhkanlah. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baina wa ahdina subulas salam wa najjina minal zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, lembutkanlah hati kami dan perbaikilah urusan kami dan tunjukkanlah kami jalan keselamatan dan selamatkanlah kami dari kesesatan kepada cahaya dan jauhkanlah kami dari dosa-dosa yang nampak maupun yang tersembunyi, dan berkahilah pada pendengaran kami dan pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami, dan berilah ampun atas kami. Sesungguhnya Engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam rangkaian acara Musbincang 1 PCA Kolajen. Kami mohon kiranya acara ini ada dalam ridho-Mu, dan dengan ridho serta izin-Mu pula berkahilah langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah kegiatan kami sebagai nilai ibadah padamu, dan teguhkanlah langkah kami
untuk berkemajuan dan berkeadilan. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, dan istiqomah. Ya Rabb yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami dan berikanlah semangat kepada kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan pelaksanaan Muslim Cap 1 ini. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan perpecahan di antara kami, agar aktivitas kami bermanfaat bagi agama, masyarakat, negara, dan bangsa. Ya Allah, Sang Penguasa semesta, dan nanti akan disambung oleh sambutan dan penguatan dari PDA yang akan disampaikan oleh Ibunda kita Haja Usrifah SS. Musyawarah pelaksanaan program dan penentuan kebijakan berikutnya. Yang ketiga, musyawarah pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan organisasi masing-masing tingkat. Yang kedua, anggaran rumah tangga diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan cabang. Yang kedua, musyawarah pimpinan cabang diselenggarakan 2 kali dalam 1 periode. Yang ketiga, ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan, acara, dan isi materi musyawarah ditetapkan oleh pimpinan cabang dengan sepengetahuan pimpinan cabang. Ibu bergembira. Ya, sudah disaring Ibu? Ya, mari kita bergembira. Jadi ini ya sidang serius tapi santai. Tapi untuk santai mau tunggu dok. Tidak. Jangan seperti wakil rakyat ketika sidang tidur. Seperti lagunya siapa Bu? Iwan Fals. Mari kita bersama-sama. Sudah lihat catatan semua Ibu? Ya, yang biasanya ke PDA pasti udah tahu, yang biasanya menonton YouTube-nya PDA juga pasti tahu. Gitu betul? Kok berarti gak nonton YouTube PDA? Tidak like, tidak komen, tidak subscribe. Maksud jumlahnya Aisyah wakeh. Subscriber cuma 3.800 sekian. Gak kasihan dengan saya tahun-tahun. Ya, ayo Ibu ya. Katanya Bu Usrifah, biar kita tidak tegang, kita nyanyi bersama-sama karena Aisyah ini adalah ladang kita menuju akhirat. Kita laksanakan dengan senang. Seperti saya, kalau saya ada kegiatan Aisyah saya anggap healing. Kegiatan Aisyah dianggap healing. Tadi ini adalah healing saya. Dan doa oma paling enak juga ya. Ayo Ibu kita nyanyi bersama, boleh bertepuk tangan. Beraisyah dengan riang gembira, perjuangan penuh dinamika, canda tawa iringi langkahnya. Aisyah semoga tetap jaya. Ya, kan ini sudah apa kan? Pada ini mana ya? Kau yang apa itu saya bisa mengabai. Ya. Sekali lagi 2 kali harus sudah hafal. Ya. Tiupkan saya dulu Bu. Coba nih kayak berhentikan ini ya. Beraisyah dengan riang gembira, perjuangan penuh dinamika, canda tawa iringi langkahnya. Aisyah semoga tetap jaya. Silakan berdiri semua. Yuk, kita bernyanyi bersama. Yuk ya, boleh lihat ya. Sampai boleh bertepuk tangan. 1, 2, 3. Beraisyah dengan riang gembira, perjuangan penuh dinamika, canda tawa iringi langkahnya. Aisyah semoga tetap jaya. Tepuk tangan mana? Terima kasih. Ma'ikfina bihalalika an haramik wahdina bi ta'atik amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini minta diarahkan yang bagaimana, Bu Ani? Mau saya itu ya, bayangkan Bu, mau jalan sini itu pesennya itu ambigu. Nah, semalam, semoga Mbak Sia ingat, semalam kita bersyukur Bu ya, kita masih bisa berada di sini. Bersyukur tadi udah bilang kepingin di sini agak lama, tetapi lihat kekuatan saya sampai di mana. Kalau pikir gue betul aku tak pamit. Enggak apa-apa Bu, tapi nanti kalau Ibu sudah masih seneng, masih betah di sini aja dianggap rekreasi. Maunya saya gitu, pokoknya nanti saya sudah terasa capek, aku tak pamit dulu ya. Sudah bilang saya gitu. Jadi kita yang harus bersyukur Bu ya, Allah masih memberikan rahmat yang luar biasa. Selawat serta salam kita sebagai Aisyah ya harus jadi panutan. Panutan apa? Seperti Aisyah ya, mencontohkan bahwa kita itu juga tidak henti-hentinya untuk senantiasa mengagungkan nama Rasulullah ya, dan semoga kita termasuk orang yang ikhlas dalam bersolawat, tidak ada tendensi, tapi betul-betul mentahbiskan diri kita kepada Rasulullah, menyandarkan diri kita ya totalitas untuk berupaya mengikuti mendapatkan syafaat serta keluarga kita ya. Oke, baik. Nah ini sekali lagi saya itu ya tadi malam ini luar biasa Bu hari ini, dan semua kalau diruntut itu masuk di bidang saya. Jadi saat ini saya di sini yang seharusnya punya kewajiban juga untuk mengantarkan kuliah nikah biksa ya, saat ini juga pembukaan. 2 hari ini Allah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Dan saat ini juga MTK beserta CMA kami kirimkan 6 delegasi ke Ponorogo untuk mengikuti agenda di PWA. Saat ini juga ya tiba-tiba tadi malam ada yang mau sambang ya, tidak ya. Jadi memang ada urusan di UMM mau sambang, dikasih note bahwa yang datang itu adalah wakil ketua yang membidangi MPK. Jadi akhirnya kita bagi tugas, dan kemudian Bu Hera menyampaikan salam, juga mohon maafnya belum bisa gabung, dan insya Allah beliau akan selalu menyertai. Cuma mohon untuk dimaklumi untuk dalam waktu sementara ini untuk bisa totalitas memerhatikan jam 10 Mbak Zia ya. Jam 10 setelah break PH itu saya lanjut lagi dengan tim Biksa. Sampai sudah aku tak istirahat dulu, disambung nanti kalau saat sholat malam atau pas jelang subuh. Betul, karena memang ada beberapa yang harus kita segera selesaikan. Intinya apa Bu? Ini yang harus kita sadari, bahwa awak dhewe ojo kroso kuat, ojo kroso iso menyelesaikan sendiri, ojo kroso bahwa wis tak tangani dhewe iku beres kabeh. Ya. Ternyata itu banyak pelajaran kemarin seperti itu. Nah, saya tuh ini pesennya kok banyak sekali. Mbak Zia termasuk yang mesen ya, sampai Noah ya ben krungu kabeh. Mbak Zia besok yang ngasih pengarahan enggak? Mbak Zia, sampai saya gini, iki loh, ya gini nih loh Aisyah. Wakil ketua wakil sekretaris merintah wakil ketua. Mbak Silva aja yang ngasih. Sekali-sekali PCA klojen sama kumbah. Diumbah oleh oporin so. Artinya bukan. Nah, ini jangan kemudian ada negatif loh Bu ya. Artinya saking sayangnya bahwa itu kan untuk apa? Untuk supaya kita bareng-bareng lebih baik, itu aja. Jadi ya. Kemudian saya diskus, kebetulan pas suami juga hadir, Bu Rina itu tahu, diskus apapun saya itu selalu dengan suami. Masalah kondisi klojen, masalah banyak, sampai kemudian ada beberapa kesimpulan, ada bahan sudah tak tulis di sini, di printpan. Terakhir tetap berangkat, Mah, ojo kenceng-kenceng. Ojo kenceng-kenceng. Saya paham ya, karena kami sama-sama berjibaku di ranting.
di grassroots. Nggak mudah, nggak mudah. Ya. Bagaimana kemudian kita harus mengatur dan sebagainya itu nggak mudah. Yang menguatkan itu surat At-Taubah 41. Infiru hifafau wasiqalau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu Allah yang mengatakan, berangkatlah walaupun dalam keadaan ringan maupun berat. Allah itu Bu ya. Walaupun dalam keadaan ringan atau berat. Untuk apa? Berjihad. Baca itu ya. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah dengan apa itu Bu yang pertama? Yang disebut amwal, harta. Baru dirimu, kemudian di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Ya. Karena itu apa? Karena yang demikian itu adalah sebaik-baik ya. Dirimu adalah yang sebaik-baik umat dan kemudian apa? Jika kamu mengetahui ingkuntum ta'lamun. Artinya apa Bu? Kenapa ya? Lah Bu Iva masuk cuma apa gak nggawa Al-Qur'an. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, nang kene iki wis lengkap ono Al-Qur'an apa saja. Nah, itu Bu ya. Jadi ini yang kemudian ya selalu kita kemudian ditahan. Makanya kemudian apa untuk dengan ranting, dengan cabang dan sebagainya. Kita mau pada pakem, pada aturan, pada itu juga. Ternyata untuk menjalankan ini itu tidak semua bisa. Coba yang ketua ranting rasakan, ya kita sama-sama merasakan, ya punya anggota, ya punya sudah pengurus yang di SK jelas itu ada 10, ya ada 10 sudah mengerti. Sebenarnya kalau dikatakan tidak mengerti job description-nya itu tidak mungkin juga karena berprosesnya kan lama. Berprosesnya itu lama, apa coba kita ya? Setiap kajian-kajian dan sebagainya itu pasti ada. Hanya memang kemudian karena kita menjalankan organisasi, ya, kita menjalankan organisasi, maka yang terpenting informasi yang dibutuhkan terkait dengan keorganisasian kita itu kadang masih minim. Kajian-kajian yang kita sampaikan dan sebagainya itu masih terkait dengan apa? Terkait dengan apa Bu yang baik dan buruk. Terkait dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Nah, secara umum kesimpulannya di sana. Terkait dengan bagaimana kita harus masuk surga dan bagaimana kita harus terhindar dari api neraka. Nah, secara teknis itu ini memang ini penting. Nah, makanya saya tanya, ini minta arahan yang sebenarnya apa normatif saja. Nah, gitu. Kalau kemarin beliau juga saya gitu kan. Yang sebenar-benarnya Bu, sampaikan aja apa. Janji ya, tidak ada yang tersinggung. Engkau aku rodok banter titik dikira muring-muring, enggak. Ya. Engkau dikira nyalahno, tidak, saya gitu. Akhirnya, terus gak apa-apa Bu. Dan akhirnya saya koreksi mulai awal mulai Nah, sepakat ya, tidak ada yang tersinggung. Iya Bu, sepakat. Nah, ini tak samakan aja. Nah, yang pelajar mau yang mana? Yang mana Bu Lia? Terima kasih Bu Lia, Ketua Panitia sudah menyiapkan ya. Saya yakin Pak Hafid tadi itu tersepona. Kita ngadakan muslimcap ya, insya Allah tersepona dengan persiapan yang luar biasa ya. Itu bagian dari syiar kita juga ya untuk kemudian memberi motivasi kepada pimpinan cabang Muhammadiyah. Oke. Ayo Bu, mau yang mana? Yang 11 aja Bu. Aku lek rada iki aku baru sarapan Bu. Enggak, maksud saya begini ya. Artinya kudu tahu aslinya aku iki wong Lamongan, wong Panten dan biasa kemudian ya dengan jadi kalau
itu saya sampaikan dulu. Jadi tidak mencari kesalahan, enggak, ya. Yang pertama, sudah ini yang ringan-ringan aja dulu ya. Yang ringan-ringan. Satu, saatnya kita semua harus mau belajar, termasuk saya. Itu. Nah, ternyata diakui apa tidak, Bu Fitri yang sudah mulai aktif di kajian ideologi, banyak ya yang kita ternyata masih perlu disempurnakan. Ya, bukan cabang, PDA pun iya, wilayah pun iya, ya. Nah, dan itu kita saling membenarkan. Jadi ketika wilayah memberikan surat dan macam-macam itu kita Bu Hera semua pimpinan sering kalau memang langsung kita sampaikan, Bu kok begini, kok begini. Ya, jadi sebenarnya soal amal, soal ilmu, ya. Kalau kemudian kita terus berproses, gak apa-apa itu ya. Banyak hal yang harus kita pelajari. Masalah sosial, kita juga tidak bisa menyombongkan diri bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Masih banyak sudut-sudut masyarakat itu yang belum tersentuh oleh tangan kita. Ya, kadang kita masih asik dengan apa? Dengan zona nyaman. Zona nyaman siapa? Nah ini kan mubalihot kabeh, ini ustadzah kabeh. Lah ngaji mbek wong ini gampang. Tetapi di sisi lain, di ranah masyarakat yang lain itu banyak sekali. Banyak yang sekali yang belum tersentuh. Nah, kita belajar apa untuk kemudian menanggalkan inklusif eksklusif itu. Kita bagaimana saatnya kita kemudian juga tidak berharap pada garis nasab. Ya, kayak saya sudah harus mulai beranjak, tidak harus kemudian. Ya, makanya sebelum ke situ memang ini keluarga harus tuntas. Tetapi saat ini untuk kondisi saat ini, ya dengan berbagai macam tantangan, ya banyak hal sekali berbagai macam tantangan itu sudah saatnya tidak hanya menggantungkan pada keturunan anak Pak Iki ini sudah settle semua. Sudah saatnya kemudian mengajak yang lain. Karena kita butuh tangan untuk bisa kemudian masuk ke komunitas mana, bagaimana kemudian di di lingkup PKK, bagaimana di komunitas. Coba bayangkan, kemarin waktu saya menghadiri serah terima jabatan itu di LPP, Bu, tidak ada yang jadi bintang di sana. Ormas Muhammadiyah lewat, Aisyah lewat, walaupun setiap hari itu ada yang ngajar di sana. Muslimat lewat, malah tidak ada di situ yang diundang. Tokoh-tokoh agama lain itu ada Katolik, ada itu lewat semua. Siapa yang diagung-agungkan? Itu loh komunitas Bugar Malang itu, klub senam itu loh. Itu yang dipanggil ke depan dikasih apresiasi. Waktu serah terima jabatan itu juga dipanggil. Sampai kemudian ada banyak tokoh itu. Saya kemarin hafal ini kok lupa ya. Apa sih Bu itu? Saya bisa jelaskan singkatannya apa itu. Ya Allah, tak kira komunitas apa. Padahal di situ ya ada MUI. MUI kabupaten juga ada, ya. Kemudian itu yang dielu-elukan. Pak Wali Kota juga yang disebut itu ya yang klub senam itu. Ini realita Bu, ini fakta. Nah, bagaimana kemudian kita akan tenggelam kemudian? Memang kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Tetapi ternyata yang kemudian itu masuk pada mindset masyarakat kita berarti apa? Artinya apa? Aksi kita itu masih belum tersentuh pada esensi yang harus kita bangun. Saya selalu kalau nyanyi Mars Aisyah menangis. Nah, untuk berikutnya, halo semua pimpinan. Kalau nyebutkan sangsurnya jangan Mars Muhammadiyah. Memang itu bukan Mars. Harus toh aku lek minggu. Oh, gak nyala atau ya. Nah, ini juga bagian dari jadi ya semuanya ya masa juga memakai baju seragam sudah benar masih kemudian menyebutkan Mars Muhammadiyah. Nah, kemudian yang baru-baru sebelum kalau itu ayo semuanya merasa oh aku ini saya baru
Baitul Arqam ya urung tuntas, iki ya urung tuntas. Kalau ada tugas apa-apa ya konfirmasi. Ini bagaimana sesuai dengan aturan. Nanti saya juga PCA siapa nanti yang berani menyampaikan ke Pak Hafiz biar nggak nyebut aja kecamatan Klojen ya. Nah, itu harus ada yang ya, karena akhirnya apa? Akhirnya nanti itu kemudian pimpinanku lain. Nah, akhirnya pembiasaan itu ini sebenarnya ala Bu soal ngono ya, saya juga soal ini kok. Karena soal gitu aja, mosok yo sing ringan-ringan gak iso. Nah, itu ya. Nah, itu kemudian hal-hal lain jadi kemudian itu menjadi penting untuk kita bareng terutama. Nah, saya tadi sampaikan Bu ketika masuk ini bagian dari pengarahan juga karena ini untuk berikutnya ketika masuk ortom dari angkatan muda perempuan yang datang NA ternyata tidak hadir. Jadi saya langsung tak Bu Reni kenapa tidak hadir. Nah begini nih Bu, halo MPK, raise your hand, mana yang MPK? Ya. Semua persoalan ini MPK harus berbenah. Ini saya mohon maaf ya, sama nih wis enak sekali ya. Wis pokoknya melok PDA wae. Seharusnya ketika ada BA di PDA nah, kemudian ya MPK cabang adakanlah dengan semua pengurus-pengurus ranting cabang yang adakan. Terus kemudian apalagi misalnya pembinaan AMM ini penting. Kenapa? Kalau sudah tidak hadir, saya tuh ini karena di WA takutnya Mbak Reni juga nanti salah persepsi. Saya langsung gini, kenapa tidak hadir DNA itu loh cuma 2 orang. Saya tahu betul jumlahnya anak-anak personal, adik-adik personal PCNA itu saya tahu betul. Dan kebetulan di rumah itu beberapa juga masuk di PCNA. Nanti hadir, enggak Bu, enggak ada undangan, enggak ada itu pun, enggak ada informasi, enggak ada nyuruh. Nah ini sudah, penguatan ini ya, ini perlu juga kemudian diadakan karena mereka nanti yang akan melanjutkan. Kenapa kemudian di ART itu setiap muscap, setiap muspimcap dan semua rapat-rapat resmi itu harus ada Angkatan Muda Muhammadiyah Putri. Kenapa? Ya karena kemudian biar match, biar nyambung. Oh ngerti kegiatannya Aisyah. Nah sehingga ketika mereka mengadakan musyawarah di NA itu kemudian programnya bisa diselaraskan dengan Aisyah. Jadi bukan hanya sekedar, nah ini Hikmawati ya, begitu ya. Nanti dimasukkan di program Hikmawati. Oh ibu kita itu ada begini, ya. Dilihat SPI-nya, dilihat programnya, mana yang bisa kemudian diselaraskan. Jadi tidak ansih kemudian kalau kemudian butuh bantuan mau acara mendekat tidak seperti itu. Ya memang berkesinambungan. Nah ini yang kemudian harus dibiasakan. Ya, saya bilang Bu Reni, jumlahnya kan banyak. Kalaupun terpaksa itu tidak ada yang hadir, 1 saja dikirimkan. Ya. Ini kalau kemudian saya tidak ngasih tahu. Padahal anak saya itu semalam kan rapat. Jangan merasa sudah aktif ketika sampean diundang PCNA hadir. No, tidak begitu. Ya. Jadi itu bukan program. Ya, itu bukan program. Nah, itu ya. Nah, maka penting saya juga sebenarnya nunggu. Kenapa kok kemudian ya? Ini kan coba yang sering dengar Bu Rukmini pidato itu ada 3 penting yang selalu disampaikan apa Bu? Ketika ngasih sambutan di PDA atau dimanapun ada 3 hal penting yang selalu disampaikan apa? Tata kelola organisasi, yang kedua pendataan, yang ketiga pendanaan. Ini karena apa kok selalu disampaikan? Karena ini menjadi persoalan nasional, hampir semuanya sama. Ya.
awak dhewe iku tagline-nya berkemajuan. Ya Bu ya. Tapi ya sampai saat ini coba dihitung yang punya sekretariat ranting berapa. Saya di tempatku aja ya masih nebeng di rumah ya. Nah, masalah kesekretariatan, masalah administrasi ya itu masih banyak yang lemah. Kemudian apalagi kok sampai ke situ ya terus maju ngurusi pengajian naik itu loh ya. Les kadung grup meneng kabeh. Nah, seperti itu ini tetapi itu bisa disadari betapa beratnya kita menggerakkan Aisyah dan itu tidak bisa sendiri. Makanya kemudian kalau ada yang sudah mau menggerakkan, sudah aktif dengan berbagai modelnya itu harus kita apresiasi, harus kita dukung. Nah, cara mendukungnya gimana? Ini sudah saatnya untuk bersinergi antar ranting, ya. Antar ranting Bu, ya. Nah, di ranting saya masa tahu saya itu selain ketika Bu Iva menentok, Bu Iva menentok itu baru ngomong ya. Nah, kan nggak tahu aktivitas saya, tanya Mbak Zia di PDA itu seperti apa. Dan untuk seminggu hari ini hampir setiap pulang itu kehujanan mesti itu sudah. Apa yang terakhir FKUB ya, Dawas itu sudah nunggu sepeda, Mas Haki dari Jakarta langsung ya keluar, ya Allah hujannya enggak kuat. Masa Allah Bu, saya itu sudah nunggu loh Bu sampai jam 3, saya kan harus ringkes dulu macam-macam ya. Apalagi Pak Taufik berhalangan itu kan yang kita yang harus kemudian menjamin bahwa acara itu tuntas dan sukses. Sampai akhirnya jam 4 jelang jam berapa, Bu, masih hujan mas gini, spare masih banyak, tugasku itu masih banyak mas. Aku nerjang, saya biasa nerjang hujan Bu. Saya eman tenaga saya karena masih ada muspincap dan sebagainya. Aku tak ngegrab dewe, kon ya Allah aku ngenteni mulai pagi loh Bu. Dawas, semua sudah pulang, Dawas itu hanya nunggu saya saja. Akhirnya dia pulang, saya karena hujannya lebat sekali, saya eman energi saya, masih banyak PDA itu yang harus diselesaikan. Nah, seperti ini kan antar itu kan kadang tidak difahami ya, tidak difahami. Nah, begitu itu. Nah, yang lain maka ini perlu apa sinergi antara ranting. Maksudnya apa? Bu, gelek anggota itu angel apa gak Bu? Ini saya ngomong ranting kafe mau cabangnya ada yang ikut ngomong, gelek anggota angel apa gak Bu? Ngerasa apa Bu? Wis dijuju ya Bu ya wis dikai hadiah, ya wis dikai sembarang, ya wis dijangguyu, ya disopo, ya isek kurang apa ya iki dijajan. Seperti itu. Nah, maka penting sekarang Bu, ayo kita dukung antara ranting. Maksudnya apa? Nah, gini, panjenengan kalau punya saudara misalnya ya yang berdomisili di Penanggungan, coba beri motivasi mereka, beliau untuk kemudian bisa mendekat ke kami dan kasih informasi kami supaya kami bisa mendekati. Memang butuh untuk soal ini butuh pendekatan, tidak hanya butuh pendekatan organisasi kok perlu pendekatan personal, nuruti kemauannya itu apa. Sama kalau misalnya di Penanggungan misalnya ada yang punya ya saudaranya ya misalnya ya yang tinggal di Samaan, yang tinggal di Bareng, yang tinggal ini harus kita motivasi untuk kemudian gabung nang kono. Nah, begitu. Saya tuh mikir jauh ya apa ya carane ya. Ya juga tidak tahu yang di kidul dalam seperti apa, apakah juga masih ada. Nah, saya yang tahu perkembangannya terakhir kemarin itu yang kayu tangan ya Bu Yulis. Nah, saya agak lega itu ada beberapa wajah baru ya, dan semoga betah dan istiqomah. Ya, jadi perlu apa kita rumuskan, wis gak usah ndaki-ndaki bahasane rumus apa ya. Perlu ya apa ya carane supaya wong iku ya benar kita ajak untuk apa? Untuk di jalan yang benar. Maksudnya itu jadi kita itu ya carane menyampaikan bahwa kita melu Aisyah itu beda. Sekedar nurangi apa beda
menyampaikan bahwa kita berada di ASEAN. Anjene ingin untuk apa? Untuk membuka jalan menuju surga yang menjadi idaman masyarakat dunia. Nah itu ya apa caranya? Nah itu ayo pikir bareng-bareng ya. Ayo dipikir bareng-bareng ke situ. Nah ini ya, ini nanti, ini kan momennya cabang. Silakan dikupas banyak hal terkait dengan aktivitas cabang. Kalau yang dinamika nanti sekedar tahu saja ya. Jadi kalau untuk yang, karena memang di anggaran rumah tangganya seperti itu ya Bu Fitri ya. Jadi ya untuk dinamika ranting untuk sekedar diketahui saja. Sebenarnya momen yang terpenting untuk ranting itu saat sabna. Karena sama tahunya ya, Sabtu akhir itu kan tiap itu kan mesti rapat. Cobalah itu mungkin dipakai juga untuk laporan masing-masing ranting perkembangannya. Nah, ketika kemudian ada hal yang itu bisa dievaluasi untuk diperbaiki. Sehingga ketika saat seperti ini PCA sudah punya rekaman. Nah, sehingga untuk nanti ini saya betul-betul minta totalitas mengevaluasi yang kemarin ya. Totalitas kemudian untuk ke depan seperti apa? Ibu-ibu sudah baca toh? Saya sudah loh Bu. Saya sudah dan saya buka lagi Bu Fitri, terima kasih. Ada beberapa hal yang mau tak sampaikan. Tapi satu saya kan juga bukan anggota, bukan peserta. Tapi ketika saya baca sama Bu Zia, oh alhamdulillah sudah direvisi kok Mbak. Jadi saya matchkan dengan yang kemarin file sama yang dicetak. Nah, terima kasih, ada beberapa memang yang kurang sudah direvisi. Cuma tinggal nanti satu nanti sama Bu Fitri secara khusus. Jadi itu Bu ya, mari ya cabang ini Bu bantuan kayak gini ya, dibantu cabang ini bagaimana pengembangannya. Dan ini cabang sudah betul Bu Ani. Saya sangat berharap sebenarnya Pak Camat itu hadir atau yang mewakili. Ya. Nah, kalau saat ini tidak hadir nanti tidak usah kapok Bu Ani. Habis ini mungkin audiensi. Ya, habis ini audiensi disampaikan mana kemudian ya program-program yang bisa kita, bukan kita bantu, yang bisa kita manfaatkan. Ojo sombong kita bisa bantu pemerintah. Urunan naik. Yang apakah mempunyai kewajiban membantu? Ya wajib Bu. Namanya amal usaha itu sebenarnya dasar untuk pendiriannya Bu. Selain untuk menunjang kegiatan-kegiatan sosial, sakjane ngono iku apa sih Bu amal usaha itu tujuannya? Supaya ada sumber dana untuk menggerakkan organisasi. Ngoten lho Bu intine, duwe ndirekno TK, karena sekolah itu di pemerintah itu sudah ranahnya bukan ranah sosial. Ya, di situ sudah tercatat statusnya itu bisnis. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Bukan sosial lagi tetapi sudah bisnis. Nah, ya. Nah, begini ini perlu kemudian dibahas bersama. Apakah kemudian lah itu lo punya ranting, kita tidak punya apa-apa Bu. TK panjenengan yang dikelola ranting itu punya PP semua. Kita tidak punya apa-apa. Semua amal usaha yang kita lakukan itu baik yang ada di ya Gading Kasri macam-macam semua itu semuanya milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Bukan punya ranting. Ya, nah begini ini nanti bisa dibicarakan ya. Ini ya apa ini supaya gedung dakwah cepat selesai. Disepakati di sini nanti ya. Nah, kemudian disepakati lagi nanti ya pimpinan-pimpinan sing oportunis, apa Bu oportunis? Golek enak itu, bayar rekreasi teko. Bayar makan-makan teko. Bukan saya, kamu berarti pada. Bayar kerja nggak teko. Ayo bilang. Nah, ini juga penting untuk diambil komitmen saat ini karena ini forumnya adalah evaluasi. Tadi kan 4 poin yang dipesankan Bapak PCM. Nah, yang terakhir apa tadi? Pengembangan personal. Nah, pengembangan personal ya termasuk mengevaluasi sehingga bukan serius apa enggak. Misalnya cuma digawe nantang misalnya, walau gini aja lo
Ini urusannya, ini urusan kehidupan kita abadi nanti, Bu. Ya, betul, jangan dibuat main-main, Bu, untuk beraisyah. Serius. Makanya tanya Bu Rina. Contohnya Bu Rina tau soalnya saya ngerti coba jerukku ya Bu Rina, ya. Saya ngerti aku iku oleh gaji apa gak ya Bu Rina, ya. Nah, itu betul. Jadi mohon yang kemudian yang seperti ini, misalnya saat rapat, oke, wayahe kerja ilang itu kan merepotkan apa mboten, Bu? Iki ra ana sing wani ngomong lebih diceng, Bu. Berdua kok itu bisa bekerja, bertiga bisa bekerja, berlima bisa bekerja. Tanya Bu Rini, masih Bu Rini diam, Bu Mila diam. Langsung tak buatkan undangan pengajian, laku. Liane menang tok pura-pura lali dano, langsung undangan besok jam sekian rapat, laku, Bu. Aku senang yang tengah-tengah. Aku juga tidak menyuruh kamu untuk memberikan yang terbaik, tetapi aku juga tidak suka kamu memberikan yang jelek. Jadi lek isih ono dhuwur abang, isih ono biru, yang isore ono klep, sing biru kok ono, Bu. Aja goleki sing abu-abu. Oh, sing abu-abu ketlesot iku lho sing digoleki ae. Iku sing guyu banter pengalaman. Iku kudu nanto batas suhai. Ini ya, jadi untuk menggerakkan cabang, menggerakkan ranting itu. Nah, problem kita itu ya tetap kelemahan pada kaderisasi, ya. Untuk ini, nah makanya penting. Nanti itu meskipun kok lupa ya Bu Ani ya, waktu mustab misalnya, oh kok harus tidak ada tertulis, ada upgrading. Jadi sebenarnya untuk urusan berorganisasi itu setiap pelantikan itu mesti ya, pelantikan atau pengukuhan atau apapun yang namanya itu seharusnya diikuti dengan upgrading, penguatan pimpinan. Nah disitulah dibahas masalah tugasnya masing-masing, tugas dan fungsinya. Kalau tidak namanya upgrading juga tidak apa-apa, misalnya penguatan kapasitas, penguatan ideologi, itu perlu dibekali seperti itu. Nah sehingga saat raker itu murni, ya saat raker itu ya kita sudah masuk pada ranah membahas kinerja dan program. Jadi gak bingung, aku tugasku apa itu sudah tidak begitu. Jadi ketika sudah dikukuhkan, sudah di-SK-kan, ini ada momen, nah ini mungkin untuk perbaikan-perbaikan berikutnya. Dan tentu ya selain majelis yang lain harus bersinergi. Pesan saya terutama untuk MPK, ya terutama untuk MPK banyak sekali PR ya, terutama ya untuk Klojen misalnya ya terkait pembinaan untuk AMN Putri, terus penguatan kemudian masing-masing pimpinan yang ada di ranting di cabang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau cuma Bu menghadiri itu bukan program Bu ya, itu partisipatif saja ya. Loh aku sudah NA gimana? Oh jalan bagus loh. Kemarin menghadiri NA, kemarin diundang loh. Enggak begitu Bu, ya kita ciptakan misalnya ada misalnya forum penguatan kader muda. Nah itu tidak apa-apa, terserahlah di bunyinya apa, tapi bisa misalnya pemuda-pemudi camp. Nah kreativitas inovasi itu perlu ditumbuhkan ya untuk MPK biar seneng gabung. Ibu-ibu ini kok loyo kabeh yo, Kaidah sekretaris yo, gak bendahara yo gak. Nah dengan PH ya misalnya kemudian MPK sinergi ya minta ayo kita buat acara. Nah rekreasi itu bisa kemudian ditambahi dengan ya misalnya dengan apa bedah buku terkait kaidah sekretariatan lah gak rekreasi jenenge. Makanya ini adakan dulu baru mikir rekreasi begitu loh. Ini adakan dulu nah begitu ya. Ya Ibu ya, jadi itu yang sangat penting yang ingin saya
saya sampaikan dan termasuk Bu Hera juga menyampaikan, Mbak minta tolong itu yang penguatan organisasi. Nah, seperti ini juga. Saya sama Mbak Zia hadir, jangan bilang pimpinan daerah kepada calon pimpinan daerah saya katakan meskipun di situ sudah ditulis Bu Hera Sri Herawati ya. Nah, yang akan disampaikan oleh Bu Sri Herawati dan karena tidak datang dalam hal ini akan diwakili. Nah, seperti ini juga Ibu, pimpinan daerah itu kan ada berapa Bu? Yang di SK-kan oleh wilayah ada berapa Bu? 9. Nah, kalau kemudian karena ada diskresi, PDA Kota Malang tambah 1 jadi 10. Nah, 10 ini pimpinan daerah, pimpinan harian. Ya. Nah, kemudian yang majelis, ketua majelis sama anggotanya itu namanya BPP, Badan Pembantu Pimpinan. Namanya saja Badan Pembantu Pimpinan, ini tugasnya adalah membantu pimpinan harian yang sudah dipilih saat musyawarah. Ojo diwolak-walik, ketua majelis pertentang-pertenteng merintai sekretaris. Ya, Bu minta tolong Bu, itu suratnya gak dibuat-buat kan ini. Nah, jadi itu ya. Oh, kepala harusnya. Itu misalnya nanti yang hadir lagi Tino ya, sambutan dari atau pengarahan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang akan disampaikan oleh wakil ketua pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Kepada Ibu Tino kami persilakan ya. Nah, itu juga rodok BA karena 2 kali saya pernah memang undangnya ditulis jelas ya, ketua PDA saja ini kabis ngerti, ketua PDA itu Ibu Sri Herawati. Nah, makanya PDA itu selalu gini, wes di ketua PDA Kota Malang saya ditulis Ibu Sri Herawati, itu berarti ngotot kepengen Bu Sri sing hadir. Nah, ketika yang hadir yang lain, ya, itu kan gak menghargai perasaan. Ditanya, ya gini, yuk serius ini. Ah, ini ranting ya, ranting sama cabang ini harus peka. Perempuan loh kita ya. Ya, jangan. Ada yang ditanya gini, wes sudah gak usah dihiraukan. Nah, ya masuk aku ini gak dianu pimpinan. Loh Ibu, kok Ibu yang hadir? Bu Hera mana? Ini masih. Nah, terus nanti sambutan Bu Hera siapa? Loh jelas kok ono PD. Apa saya takutnya Bu Hera ndak hadir, yang hadir yang sambutan siapa? Mohon maaf ya, ini pimpinan semua biar nah. Seperti terus Bu sampean aku ya rasanya koyo dagelan sebagai sudah nggak usah dipikir begitu Bu, tetapi insya Allah nanti kalau ada momen itu insya Allah akan kami sampaikan ya, insya Allah ada momen akan kami sampaikan. Jadi harus ya sudah tahu misalnya ada kabar Bu Hera nggak hadir ya, Bu Fauzia yang hadir, ojo ditakoni maneh nanti yang sambutan siapa dari PDA, lu siapa Bu Fauzia kok yang takon sebelumnya. Nah, ini fakta dan terjadi. Nah, begitu itu ada salah satu yang begini, kalau saya merasakan, ya apa ya rasanya saya bisa memahami perasaan jenengan. Tapi sudahlah, yang namanya nanti kita kita sampaikan saat ada momen untuk bisa saling menjaga. Ibu, kalau diteruskan banyak ya, nanti penguatan atau apa terserah lah yo. Kalau jen koyo elek kepengen ngundang aku ya ragu-ragu ya. Biksa itu kan mempersembahkan lagu Aisyah. Mohon diiringi dengan tepuk tangan ya. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Beraisyah dengan niat gembira, perjuangan penuh dinamika, canda tawa iringi langkahnya. Aisyah semoga tetap jaga. Bagaimana Bu? Untuk Bu Tati dan Bu Kom yang sudah ngomong. Ada beberapa agenda yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah pemaparan dinamika ranting yang masing-masing ranting akan memaparkan program unggulannya
selama karantina penanggungan mempunyai program unggulan yaitu Zero Rentenir yang sudah berjalan 7 tahun. Untuk selanjutnya yaitu ngaji taksir setiap pada subuh Kami dalam 1 bulan, yaitu setelah selesai sholat subuh di setiap hari Jumat di akhir bulan. Para jamaah sholat subuh. Demikian yaitu baksos yang kami berikan kepada kaum duafa, anak yatim dan para simpatisan atau para anggota yang lain itu bisa masuk ke dalam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PRA Gading Kasri karena posisi kami di Jalan Jombang yang pada setiap pagi jam 6 sampai jam 10 dijadikan pasar tradisional. Pasar tradisional yang mulai ditinggalkan dan juga agar perekonomian lebih stabil. Nah, Untuk membantu perekonomian warga Aisyah, yang penting adalah dalam periode 2022-2027 kita yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan wajib peminjam. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selanjutnya PRA Wetan Pasar monggo dan siap-siap untuk PSA samaan. Waalaikumsalam. Dari PRA kami, PRA Wetan Pasar, yaitu BK. BK adalah Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah As-Sakinah. Anggotanya ada 10 orang. Saat ini As-Sakinah PRA Wetan Pasar sudah memiliki anggota berjumlah 25 orang dengan catatan TKA 18 yang menjadi amal usaha kami yang menjadi anggota tapi tidak dibebani hanya boleh meminjam untuk pengadaan 100 juta. Sistem pinjaman di BK As-Sakinah PRA Wetan Pasar per bulannya 100 lagi. Tujuannya Ibu, BK As-Sakinah tidak mengeluarkan juga artinya jadi anggota kita dan kemudian membantu pengajian kita, membantu dari segi materi atau membantu dari segi tenaga juga. Jadi ketika pengajian beliau menikah yang